Yalah, kehadiran Anda malam hari ini tidak akan sia-sia. Ya, saya akan mohon izin dulu akan share screen. Ya, sebentar. Bapak Ibu, ya, terutama undangan kami yang saya hormati, semua orang pasti ingin sukses. Itu sudah pasti. Siapapun, ya, siapapun. Kalau saya jalan ke depan sana, saya tanya apakah Anda ingin sukses, pasti jawabannya sama, ya, saya ingin sukses. Tetapi realita yang terjadi seperti ini, Bapak Ibu, ya, realita yang terjadi. Pada saat kita masih sekolah, ya, kita punya harapan. Waktu kita masih sekolah, kita ditanya pengen jadi apa, ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi presiden, ya. Saya ingat dulu teman saya kalau ditanya pengen jadi apa kalau sudah besar, pengennya jadi presiden, ya. Terus kita lanjut ke SMA, ya, berjuang terus sampai kuliah. Nah, dengan harapan setelah kuliah kita bisa mendapat pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang baik, hidup yang baik, penghasilan yang besar. Tetapi, ya, begitu kita lulus kuliah, yang kita lihat itu jalannya semakin terjal di depan kita. Ya, itulah yang namanya kehidupan, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kadang-kadang apa yang ada di dalam bayangan kita itu tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Inilah realita kehidupan. 90% orang mengalami ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ya, pertanyaan kuncinya adalah, ya, ini ada 4 pertanyaan kunci yang coba Bapak Ibu jawab dari dalam hati, ya. Terutama undangan kami yang malam hari ini masih stay bertahan, ya, menghadiri acara ini. Coba Bapak Ibu jawab 4 pertanyaan kunci ini. Pertama, seperti apa mindset Anda saat ini, ya? Seperti apa mindset Anda saat ini? Karena pikiranlah yang menentukan masa depan kita. Pikiranlah yang menentukan tindakan kita. Pikiranlah yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Yang kedua, apa yang Anda lakukan setiap hari? Ya, saat ini Anda melakukan apa sih setiap hari? Yang ketiga, dengan siapa Anda menghabiskan waktu setiap hari? Nah, ini sangat penting, ya. Karena dengan siapa Anda menghabiskan waktu setiap hari, Anda akan seperti itu. Ya, jadi Tung Desa Muaringin mengatakan, ya, hidup Anda seperti apa itu tergantung dengan siapa Anda bergaul setiap hari. Yang keempat, seperti apa Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda ke depan. Nah, ini 4 pertanyaan kunci yang akan merubah kehidupan Anda, Bapak Ibu. Ya, tolong Anda ingat 4 pertanyaan ini, Anda renungkan, ya, dan ini akan merubah kehidupan Anda kalau Anda bisa menjawab ke-4 pertanyaan ini. Nah, Bapak Ibu, ya, poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah, ya, mengenai pikiran, ya. Pikiranlah yang menentukan masa depan kita. Jadi masa depan Anda tergantung apa yang ada di dalam pikiran Anda, ya. Terutama undangan kami yang malam hari ini hadir, ya. Apa yang ada, apa yang Anda akan menjadi seperti apa tergantung kepada apa yang Anda pikirkan. Ya, pikiran itu akan membentuk cara berpikir. Cara berpikir itu akan membentuk pola. Pola tahu ya Bapak Ibu ya, pola. Kalau tukang jahit itu sebelum dia menggunting bahan itu ada pola. Nah, pikiran kita ini juga ada polanya. Nah, pola ini akan membentuk mindset, ya, mindset. Dan mindset itu akan menentukan tindakan. Apa yang ada di dalam mindset Anda itu akan menentukan tindakan Anda. Tindakan akan menjadi kebiasaan, ya. Kebiasaan akan menjadi karakter, ya, dan karakter Anda lah yang menentukan nasib Anda. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ya, kalau Anda ingin nasib berubah, maka rubahlah cara berpikir Anda. Rubahlah cara berpikir Anda, maka nasib Anda akan berubah. Ya, ini poin yang sangat penting karena segala sesuatu itu dimulai dari pikiran, Bapak Ibu. Pikiran kita lah yang menentukan langkah kita ke depan. Pikiran kita lah yang menentukan masa depan kita, Bapak Ibu. Nah, bagaimana terbentuknya mindset? Ini kita lihat di sini ya, ada input. Ya, input ini adalah berupa informasi yang masuk melalui panca indera, ada visual, auditorio, kinestetik, olfaktori dan gustatory. Ya, ini ada 5 panca indera yang kita miliki.
Ya, informasi ini akan masuk menjadi ke pikiran kita, lalu menjadi difilter, ya, disaring, ya, lalu disimpan. Nah, proses ini adalah proses terbentuknya mindset. Ya, setelah disimpan itu nanti akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar, ya. Namanya belief menjadi belief dan value. Nah, disinilah sebenarnya terjadi, ya, Bapak Ibu, mindset. Jadi mindset kita itu ditentukan oleh belief dan value yang ada di dalam pikiran kita. Jadi kalau informasi yang masuk ke pikiran kita, informasi yang selalu negatif, maka di dalam pikiran Bapak Ibu tersimpan belief dan value yang negatif. Ya, kalau di dalam pikiran Bapak Ibu yang masuk adalah pikiran yang selalu hal-hal yang negatif, ya. Oh, MLM itu negatif, MLM itu penipuan, MLM itu tidak mungkin dijalankan. Nah, ini menjadi sebuah belief, ya, menjadi sebuah belief. Nah, inilah yang menentukan, ya, inilah yang membuat Anda selama ini gagal, ya, karena Anda memiliki banyak belief dan value yang tidak memberdayakan, ya, belief dan value yang negatif, ya. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi belief dan value ini akan menjadi mindset. Mindset ini akan menentukan tindakan Anda, ya. Tindakan Anda akan menjadi perilaku atau menjadi karakter. Nah, semua orang mengalami ini, ya, semua orang mengalami ini. Makanya yang paling menentukan di dalam sukses seseorang itu adalah pikirannya. Apabila di dalam pikirannya itu adalah informasi-informasi yang negatif, maka yang keluar juga akan menjadi perilaku yang negatif. Nah, Bapak Ibu, ya, pikiran kita terbagi atas dua, pikiran sadar dan bawah sadar, ya. Nah, ajaibnya 93% perilaku kita sehari-hari itu diatur oleh pikiran bawah sadar, ya, pikiran bawah sadar. Jadi semua aktivitas kita sehari-hari itu yang mengatur adalah pikiran bawah sadar, ya. Pikiran sadar hanya 7%. Nah, Bapak Ibu, ya, apa itu pikiran sadar? Apa fungsi dari pikiran sadar? Pikiran sadar itu mengidentifikasi informasi yang masuk ke dalam tubuh kita, lalu membandingkan informasi dengan database yang ada di dalam pikiran bawah sadar tadi, ya, yang belief dan value tadi. Lalu membuat analisa terhadap informasi dan memutuskan apa yang akan dilakukan. Jadi ini pikiran sadar. Sedangkan pikiran tidak sadar atau bawah sadar, ya, itu banyak sekali. Ya, Anda punya kebiasaan baik, kebiasaan buruk, gerakan refleks itu dari pikiran bawah sadar. Emosi, ya, baik emosi positif, emosi negatif, tiba-tiba Anda tertawa, tiba-tiba Anda menangis karena mengingat sesuatu, itu pikiran bawah sadar. Memori jangka panjang, lalu kepribadian, karakter individu, ya, intuisi, perasaan mengetahui sesuatu secara intuitif, kreativitas, persepsi, semua itu pikiran bawah sadar. Hasil karya pikiran bawah sadar. Dan nomor 8 ini yang paling penting Bapak Ibu, ya. Karena inilah yang menentukan mindset seseorang, belief dan value. Belief adalah sesuatu yang dianggap benar, padahal belum tentu benar. Ya, Anda mendengar di luar sana, ya, banyak orang gagal di multi level, ya. Anda anggap itu sebagai sebuah kebenaran, padahal belum tentu benar. Ya. Anda mendengar di luar sana banyak MLM yang menipu, ya, lalu Anda mencap MLM itu bisnis yang penipu, padahal itu informasi yang salah, sehingga tersimpan menjadi sebuah value yang ada di dalam diri Anda, dan itulah akhirnya yang menentukan mindset Anda, sehingga pada saat diperkenalkan bisnis seperti ini, Anda belum apa-apa sudah berpikiran negatif, ya Bapak Ibu, ya. Nah, kalau begitu apa nih yang harus saya lakukan? Kan pertanyaannya seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, ini ada 6, ya, 1, 2, 3, ada 7 poin, ya. Pertama, ya, gunakan pikiran sadar Anda sebaik mungkin, ya. Gunakan pikiran sadar Anda sebaik mungkin, karena itu tadi hanya mengatur 7% dari perilaku kita. Lalu selalu berpikir positif Bapak Ibu. Ya, kalau Anda berpikiran negatif, maka negatiflah yang akan datang kepada Anda. Tangkap informasi yang diberikan pada malam hari ini, ya, lalu pergunakan kecerdasan Anda untuk menganalisa informasi tersebut.
Anda analisa, lalu cari tahu siapa yang sudah sukses di bisnis itu, lalu lakukan ATM, ya, amati, tiru, dan modifikasi. Anda tinggal mengamati orang-orang yang sudah sukses di media itu, lalu tiru caranya, lakukan persis seperti yang mereka lakukan, ikuti caranya, ikuti kata-katanya, ikuti langkah-langkahnya, maka Anda pasti bisa sukses, ya. Jadi sangat-sangat sederhana. Jangan dengarkan apa kata-kata orang negatif, ya. Karena di sekeliling Anda akan selalu saja ada orang negatif yang akan merampas impian Anda. Jangan dengarkan mereka. Tapi yakinlah dengan diri Anda, karena masa depan Anda hanya Anda yang akan menentukan. Nah, Bapak Ibu, ya, kalau orang yang gagal, itu di dalam pikirannya selalu penuh dengan kata-kata gagal, ya. Gagal, 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 dan akhirnya menjadi gagal betulan, ya. Karena ingat kembali, mindset itu menentukan langkah Anda. Mindset Anda lah yang menentukan kesuksesan atau kegagalan Anda. Orang sukses, kata gagal itu diinjak-injak sama dia. Ya, gagal itu tidak ada dalam pikiran saya. Yang ada adalah belajar atau sukses. Belajar atau sukses. Kalau saya belum sukses, saya akan belajar. Kata gagal itu diinjak-injak. Ya, nah, jadi sekali lagi, pikiranlah yang menentukan keberhasilan Anda. Oleh karena itu, perbaiki pikiran Anda, ya, maka nasib Anda akan berubah, Bapak Ibu. Nah, sukses Anda juga tergantung kepada fokus Anda, Bapak Ibu. Ya, ini ada seorang yang berjalan di atas tali, ya, matanya ditutup lagi pakai selempang, ya, matanya ditutup. Nah, Bapak Ibu coba bayangkan, kalau tali ini Anda rentangkan di atas tanah, tingginya cuma 50 cm, lalu Anda berjalan di atas tali itu, kira-kira bisa nggak? Saya yakin pasti bisa. Ya, kenapa? Karena Anda tidak fokus ke kejatuhan. Ya, dalam pikiran Anda adalah saya pasti bisa. Dan Anda tidak memikirkan kejatuhan, karena kalau jatuh nggak ada risiko. Jadi Anda tidak memikirkan itu. Tetapi sekarang tali ini saya angkat setinggi 100 meter di atas tanah, ya. Lalu Anda suruh jalan di atas tali ini, ya, saya sangat yakin Anda pasti jatuh. Kenapa? Karena fokus Anda adalah ke tanah, ke kejatuhan Anda. Jadi artinya, apa yang Anda pikirkan, itulah yang akan terjadi pada Anda. Kalau Anda memikirkan kegagalan, maka Anda akan gagal betulan. Tapi kalau Anda memikirkan, saya pasti bisa sukses, saya pasti berhasil, saya pasti bisa meraih impian saya, maka itulah yang terjadi pada Anda, Bapak Ibu. Ya. Jadi, fokus Anda akan menentukan keberhasilan Anda. Nah, Bapak Ibu, yang namanya sukses atau gagal itu adalah pilihan. Ya, pilihan. Jadi kalau sukses adalah pilihan, kenapa Anda milih gagal? Ya, sukses dan gagal itu adalah pilihan. Tidak ada hubungannya dengan faktor keturunan, ya. Jadi tidak ada hubungan, sukses itu tidak ada hubungan faktor keturunan. Tapi sukses itu tergantung Anda sendiri yang memilihnya. Ya, saat ini Anda berada di persimpangan jalan. Ke kanan itu sukses, ke kiri itu gagal. Anda mau pilih yang mana? Tergantung Anda. Jangan dengarkan apa kata orang di luar sana. Ya, orang di luar sana akan selalu, ya, selalu mempengaruhi Anda. Ya, dan itu akan merampas impian-impian Anda, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, ya, sukses dan gagal adalah sebuah pilihan. Kitalah yang memilih, kita yang menentukan. Oleh karena itu, kalau sukses itu adalah pilihan, pilihlah sukses. Jangan pilih gagal, Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, nah, yang namanya rintangan, hambatan, tantangan, ancaman di pekerjaan apapun akan selalu ada, ya. Siapa bilang itu tukang ojol tidak ada tantangannya, tidak ada rintangan? Siapa bilang itu super grade, ya? Tidak ada tantangan di dalam pekerjaannya. Bagi yang pegawai, yang polisi, yang tentara, semua di pekerjaan apapun akan selalu ada tantangan. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu, ya, jangan fokus di sana, ya, tapi fokuslah ke impian Anda, lalu fokus kepada apa yang akan Anda lakukan. Nah, Bapak Ibu, itu poin yang pertama, pikiran. Poin yang kedua, ya, yang menentukan masa depan kita adalah apa yang Anda lakukan setiap hari. Nah, di gambar ini ada dua tipe orang, ya, tipe yang di sebelah kiri dan tipe yang di sebelah kanan. Bapak Ibu perhatikan, dua-duanya sama-sama memiliki batu.
Tetapi yang di sebelah kiri itu hanya merenung dan melihat batu tersebut, tidak melakukan apa-apa. Maka sampai kapanpun dia akan terkubur di sana. Ya. Tetapi yang di sebelah kanan, batu itu dia pakai untuk mengorek tanah, lalu dibuat menjadi tangga, dan akhirnya dia bisa keluar dari sumur tersebut. Ya. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu? Ya, tidak ada artinya Anda merenungi nasib, ya, menyesali nasib, ya, lalu mikir sana mikir sini, ya, tidak ada yang dilakukan. Jauh lebih penting kita bertindak dan bertindak, ya, seperti orang yang di sebelah kanan ini. Dengan batu itu dia bisa keluar dari sumur. Yang di sebelah kiri, ya, di dalam pikirannya, ya, tidak mungkin saya bisa keluar dari sumur ini. Nah, seperti itulah Bapak Ibu, ya, orang gagal terpenjara oleh pikirannya sendiri. Orang sukses itu selalu berpikir mencari solusi, tetapi orang gagal itu selalu mengatakan dia tidak bisa, dan dia terpenjara oleh pikiran-pikirannya sendiri. Mana yang Anda pilih, ya? Mau seperti apa Anda? Itu kembali kepada Anda. Hidup adalah pilihan, sukses adalah pilihan Bapak Ibu. Nah, sukses hanya milik mereka yang berani mencoba Bapak Ibu, ya. Sekali lagi, ya, sukses itu hanya akan menjadi milik mereka yang berani mencoba. Ya, ingat pada waktu kita belajar naik sepeda, ya. Kalau Anda dulu takut dan tidak pernah mencoba, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa naik sepeda. Tetapi, ya, dulu Anda naik sepeda pertama kali mungkin jatuh, ya, coba lagi jatuh lagi, coba lagi jatuh lagi. Yang keempat sudah tidak jatuh, yang kelima Anda sudah bisa ngebut naik sepeda, lalu besoknya Anda sudah bisa bawa motor, dan akhirnya Anda bisa menjadi seorang pembalap kalau naik motor, ya. Nah, awalnya adalah mencoba Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu, jangan pernah Anda berhenti untuk mencoba. Coba aja. Jangan katakan saya tidak bisa, aku tidak bisa, ya. Bagaimana caranya? Nah, kalau Anda selalu mengatakan seperti itu, sampai kapanpun hidup Anda tidak akan berubah, akan tetap seperti itu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, ya, sukses hanya milik mereka yang berani mencoba Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, ya, yang pertama tadi pikiran, yang kedua apa yang Anda lakukan, yang ketiga adalah dengan siapa Anda berteman, ya. Nah, kita lihat di sini gambar pertama, mereka, ya, tidak memperdulikanmu, ya. Anda mencoba merakit sebuah pesawat, ya. Kemudian beberapa kali gagal. Di gambar yang kedua, teman-teman Anda mentertawakan Anda, ya. Tetapi di gambar yang ketiga, yang di kiri bawah, sudah berhasil, dan Anda terbang. Di gambar yang keempat, di kanan bawah, terbang. Pada saat Anda terbang, maka orang-orang yang tadinya mentertawakan Anda itu akan menyesal dan minta maaf ke Anda, ya. Seperti itulah perjuangan kami di Melia Bapak Ibu, ya. Awalnya kami memulai bisnis ini banyak yang mentertawakan, yang menghina, yang melecehkan, ya. Kami tawarkan bisnis ini, mereka mentertawakan kami, ya. Tetapi bagi kami tidak ada masalah, kami tetap jalan, ya. Kami tetap kerjakan bisnis ini, karena bagi kami bisnis ini adalah menolong orang lain, ya. Bisnis ini adalah menolong orang, ya, baik dari sisi produk maupun dari sisi sistem, ya. Sehingga, ya, kami akhirnya berhasil seperti pesawat ini. Pada saat kami berhasil, orang-orang yang dulu mentertawakan kami sekarang menyesal dan pada minta maaf. Nah, Bapak Ibu, ya, ini adalah contoh yang baik. Oleh karena itu, ya, Bapak Ibu, ya, ambil kesempatan ini, ya. Jadi dengan siapa kita menghabiskan waktu, itu akan menentukan masa depan kita. Nah, di sini mudah-mudahan terlihat oleh Anda, ya. Itu ada orang di bawah, ya, tidak bisa naik, lalu ada orang di atas yang mencoba menolong. Lalu dia menjulurkan tangannya, ya. Dia mencoba menjulurkan tangannya. Padahal di sebelahnya ada tangga. Nah, berarti orang ini sebenarnya tidak ikhlas mau menolong orang yang di bawah tersebut. Jangan sampai, ya, Anda berteman dengan orang-orang yang seperti ini, yang tidak memberdayakan, yang tidak ikhlas untuk membantu. Yang terjadi adalah Anda akan menjadi korban, Bapak Ibu. Teman sejati, ya, teman sesungguhnya adalah mereka yang mau membantu ketika Anda jatuh.
inilah teman sejati, teman yang sesungguhnya, ya, mau membantu pada saat Anda jatuh. Nah, Bapak Ibu, itulah 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi, perbaiki cara berpikir Anda. Yang kedua, perbaiki tindakan Anda. Lalu yang ketiga, ya, perbaiki dengan siapa Anda berteman. Ya, Tung Desa Muaringin mengatakan kalau Anda berteman dengan orang-orang sukses, maka Anda akan sukses karena dapat auranya akan dapat. Tapi kalau Anda berteman dengan orang-orang gagal, maka Anda akan gagal. Ya, dan itu secara ilmiah itu benar. Nah, Bapak Ibu, ya, 5 pertanyaan kunci kalau Anda mau berbisnis. Ya, jadi kalau Anda mau ditawarkan bisnis apapun, ya, ini 5 pertanyaannya. Pertama, seperti apa aspek legal dari bisnis itu? Itu poin pertama, ya. Karena kalau bisnis itu tidak legal, ya tinggal menunggu waktu, ya. Sewaktu-waktu ditutup, maka bisnis Anda hancur, ya. Berhenti. Yang kedua, berapa modal saya bergabung di bisnis itu? Tadi Ibu Hilda sudah bercerita, ya, modal di Melia sangat kecil dan hanya sekali seumur hidup. Ya, saya ini saksi sejarah. Saya memulai bisnis ini dulu, ya, dengan bergabung 7 unit. Berarti hanya 7.700.000. 7.700.000. Sekali lagi, 7.700.000. Ya, saya sudah bisa beli Mercy, beli Alphard, beli rumah, beli villa, sekolahkan anak ke luar negeri, modalnya hanya 7.700.000. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, pertanyaan, mengapa pertanyaan ini muncul, ya? Berapa modal saya bergabung di bisnis itu? Karena kalau modalnya besar, ya nggak usah cerita, ya. Kalau Anda punya uang 60 M, ya, Anda tinggal buka SPBU, pom bensin, udah selesai masalah Anda. Yang jadi masalah kan uang kita ini terbatas, modal kita terbatas, ya. Di Melia tadi, Ibu Hilda sudah bercerita, modal di Melia sangat kecil dan hanya sekali seumur hidup. Pertanyaan yang ketiga, apa risikonya bisnis itu? Nah, ini pertanyaan yang penting, ya. Kenapa? Ya, jangan sampai kita ikut sebuah bisnis, tetapi risikonya, ya, risiko gagal, risiko ditangkap polisi, ya, risiko tidak berhasil, ya. Jadi kalau di Melia, apa risiko Anda bergabung di Melia? Tidak ada, Bapak Ibu. Karena pada saat Anda bergabung di Melia, Anda membeli produk, Anda membeli propolis, di mana propolis itu adalah salah satu anti corona, ya, dan saat ini sedang dibutuhkan semua orang. Makanya produk kita itu inden, ya, karena memang dibutuhkan semua orang, dicari semua orang. Jangankan propolis yang anti corona, Anda jualan vitamin Ibu, ditawarkan oleh teman-teman saya kepada PT Melia Sehat Sejahtera. Kita lihat, ya, seperti apa perusahaan ini. Pertama, perizinannya lengkap. Baik produknya, perusahaannya, ya, dari sisi perusahaan izin lengkap, dari sisi produk izin lengkap. Yang kedua, produk terbaik untuk semua usia. Ya, produknya salah satu adalah yang sangat fenomenal itu propolis, antivirus. Saat ini sedang dicari-cari semua orang, sedang dibutuhkan semua orang. Saya sudah katakan tadi, Anda jualan vitamin C saja dikejar orang, dicari orang, diburu orang. Apalagi Anda tawarkan propolis, ya, yang antivirus, yang anti corona, pasti semua orang akan mencari produk ini, ya. Yang ketiga, marketing plan, sistemnya luar biasa, tidak ada kewajiban belanja setiap bulan, ya, tidak ada tutup poin, ya, marketing plan-nya, ya, berpihak kepada member. Maaf. Yang keempat, Bapak Ibu, sistem sudah teruji. Perusahaan ini sudah 17 tahun di Indonesia. Sudah 17 tahun, ya. Jadi kalau misalnya orang itu sudah dewasa, ya. Artinya, ya, sistemnya sudah teruji. Kalau perusahaan ini tidak teruji sistemnya, ya 2 tahun sudah ambruk, ya, atau sudah tutup barangkali. Tetapi ini sudah 17 tahun. Ini membuktikan Melia ini sudah teruji sistemnya dan akan terus bertahan sampai kapanpun. Lalu yang kelima, didukung oleh support system. Ya, tadi sudah disinggung juga oleh Ibu Hilda, ya. Kita punya support system terbaik, ya. Ada program training, ya, pendampingan, mentoring, ya, workshop, macam-macam, ya. Nanti detailnya Anda bisa tanyakan kepada orang yang mengundang Anda.
Bapak Ibu, ya, di akhir presentasi saya ini, saya ingin Anda, ya, menghindari 5 kalimat berikut, ya. Karena 5 kalimat berikut ini akan membunuh masa depan Anda, ya. Hindari 5 kalimat berikut. Yang pertama, saya sudah tahu bisnis itu. Mungkin Anda pernah dengar nama Melia Sehat Sejahtera, ya. Mungkin Anda pernah dengar dari orang lain atau orang cerita, lalu Anda tiba-tiba mendengar, atau Anda baca sepintas di medsos, ya. Lebih tahu Melia itu seperti apa, tanyalah kepada orang yang mengundang Anda pada malam hari ini. Ya, saya sudah tahu bisnis itu, ya. Jangan katakan itu. Yang kedua, saya tidak bisa mengerjakan bisnis seperti itu, ya. Kalau Anda mengatakan saya tidak bisa mengerjakan bisnis seperti itu, bisnis apapun yang ditawarkan kepada Anda akan mengatakan seperti itu, ya. Nah, saya juga dulu waktu bergabung di Melia tidak mengerti apa ini Melia, ya. Tetapi saya pelajari dan ternyata bisa, ya. Ini bukan sesuatu yang sulit. Ini masalah mau atau tidak mau, hanya itu saja. Lalu yang ketiga, saya tidak punya modal. Ini alasan yang paling sering saya dengar disampaikan oleh orang-orang yang saya perkenalkan bisnis ini. Saya tidak punya modal. Bapak Ibu, kalau Anda mengatakan saya tidak punya modal, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah punya modal. Jadi, jangan katakan saya tidak punya modal. Ya, jangan katakan saya tidak punya uang. Justru kita bergabung di bisnis ini, kita mau cari uang. Kalau bicara modal, ya, bicara utang, misalnya, ya, perusahaan apa di Indonesia ini perusahaan besar yang tidak punya utang? Ya, Anda tahu Pertamina, ya, utangnya itu hampir, ya, 100 triliun. Anda tahu Garuda, ya, itu utangnya hampir 100 triliun. Anda tahu Bank Mandiri, itu utangnya hampir 100 triliun. Jadi apa ya yang tidak, perusahaan-perusahaan besar saja punya utang kok, ya? Jadi jangan bilang saya tidak punya modal, Bapak Ibu, ya. Lalu yang keempat, saya tidak punya waktu. Bapak Ibu, ya, waktu itu Anda yang mengatur, jangan mau diatur oleh waktu, ya. Jadi dibilang begini, saya tidak punya waktu, ya. Padahal sore-sore dia jalan-jalan, nonton jalan-jalan ke mall, ya. Jalan-jalan ke lapangan sepak bola, nonton sama anaknya. Tapi dia bilang tidak punya waktu, ya. Kalau Anda mengatakan tidak punya waktu, berarti Anda perlu membuat skala prioritas di dalam hidup Anda, Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, jangan katakan, ya, itu tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, Bapak Ibu. Ya, saya juga nggak masuk akal saya bisnis ini. Bayangkan propolis, ya, kalau dulu botolnya kecil sekali itu, hanya 6 mili. Propolis yang botolnya sangat kecil itu, ya, dari situ saya bisa beli mobil, beli rumah, beli villa, ya. Mungkin rasanya, ya, tetapi itulah kenyataannya. Tidak ada yang tidak mungkin, Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu, hindari mengatakan 5 kalimat ini. Saya tidak tahu, saya sudah tahu bisnis itu, saya tidak bisa mengerjakan bisnis seperti itu, saya tidak punya modal, saya tidak punya waktu, itu tidak mungkin dikerjakan. Hindari mengatakan kelima statement ini. Nah, Bapak Ibu, ya, oleh karena itu, ya, daftar sekarang juga, ya, selesai acara ini, hubungi orang yang mengundang Anda, ya, daftarkan diri Anda sesegera mungkin, jangan tunda-tunda, ya, jangan tunda-tunda, karena setiap penundaan itu akan berakhir dengan kegagalan. Ya, selesai acara ini, hubungi orang yang mengundang Anda, daftarkan diri Anda segera, ya, dan berlarilah bersama kami di Melia Sehat Sejahtera untuk meraih impian Anda. Ibu, ya, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Never stop trying, ya. Kalaupun Anda pernah mengalami kegagalan di bisnis seperti ini di masa yang lalu, jadikan itu sebagai sebuah pembelajaran. Itu bukan alasan untuk berhenti. Karena pada saat Anda berhenti, mengetok palu untuk berhenti, itu artinya sama dengan Anda mengetok palu untuk gagal selama-lamanya. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencoba, ya, karena kalau Anda berhenti, itu sama dengan Anda mengetuk palu kegagalan. Jangan pernah ragu-ragu, Bapak Ibu, ya, ya, jangan pernah ragu-ragu. Lebih baik
ya kita coba lalu gagal daripada Anda ragu-ragu. Karena orang yang selalu ragu-ragu itu tidak akan pernah sampai di mana-mana. Dia berdiri di tempat. Disuruh ke kiri, dia mau melangkah, nggak jadi, ragu-ragu. Disuruh ke kanan, dia mau melangkah, nggak jadi, ragu-ragu. Ya, orang yang ragu-ragu tidak akan pernah sampai di mana-mana. Dia akan tetap di tempat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan pernah ragu. Lebih baik kita melangkah, ya, lalu salah kita perbaiki daripada kita ragu-ragu terus. Karena kalau kita ragu-ragu, kita tidak akan pernah bergerak ke mana-mana. Karena itu Bapak Ibu, kami akan membantu Anda untuk mewujudkan impian Anda. Sekali lagi, segera hubungi orang yang mengundang Anda malam hari ini. Daftarkan diri Anda segera, lalu capailah impian-impian Anda bersama kami di PT Melia Sehat Sejahtera. Sekian dari saya, sampai ketemu di puncak kesuksesan. Saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa. Terima kasih.